warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Manajemen Perkantoran Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Damayanti dari mahasiswa PPG Manajemen Perkantoran SMK FTV Arts Internasional Bandung. Pada video praktek pembelajaran hari ini, saya mengambil materi tentang mata pelajaran korespondensi, khususnya tentang naskah surat niaga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa semangat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita berkumpul untuk bisa menyaksikan sebuah materi pada mata pelajaran korespondensi. Akan tetapi sebelum mulai pembelajaran, silakan kepada Reja sebagai ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran absen hari ini ya. Yang pertama Agni, Hadir. kemudian Andika, Hadir. Delia, Hadir. Dita, Hadir, Bu. Elsa, Hadir. Kurnia, Hadir. Marcella, Reja, Hadir. dan juga Resti. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya, akan tetapi jangan lupa nanti kalian tetap harus mengisi kehadiran di LMS yang sudah Ibu sediakan sebagai bentuk absen pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa lebih fokus dalam pembelajaran hari ini. Silahkan boleh berdiri dulu terlebih dahulu, silahkan. Silahkan berdiri. Nah, coba diperhatikan ya, tangan kiri kalian sebelah mana? Tangan kirinya? Ya, tangan kiri ya, ini tangan kiri. Tangan kanannya di sebelahnya ya. Nah, aturan di tangan kiri adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Hitungannya hanya 6 ya. Jadi hanya ke atas dan ke bawah. Untuk aturan tangan kiri. Sekarang untuk tangan kanan, aturannya adalah 1, 2, dan 3, 4, 5, dan 6. Berarti tangan kanan ada 3 patokan ya. Sementara tangan kiri ada 2 patokan. Sekarang kita coba terlebih dahulu tangan kiri. Silahkan ya. Tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5,
pembelajaran. Hal ini terbukti dari kegiatan yang tadi kalian lakukan. Kalau misalnya kegiatannya betul, berarti kalian sudah fokus. Akan tetapi kalau misalkan gerakannya ada yang masih salah, ada yang masih terbelit dan lain sebagainya, itu pasti dipastikan mungkin kurang fokus. Tapi semuanya tadi sudah fokus ya? Sudah. Jadi kalau sudah fokus, sekarang kita coba mengingat kembali pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Surat penawaran. Surat penawaran ya. Nah, kira-kira dari kalian ada yang masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan surat penawaran? Ada yang siapa ya? Coba deh, Resti. Surat penawaran merupakan surat yang berisi tentang penawaran suatu barang atau jasa yang ditujukan kepada perseorangan atau instansi perusahaan. Tujuan surat penawaran adalah untuk menawarkan suatu barang atau jasa kepada pembeli. Nah, apa yang disampaikan oleh teman kalian jawabannya sudah betul ya. Boleh berikan aplaus untuk temannya? Luar biasa ya. Nah, selanjutnya, pada pertemuan hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bisa menganalisis jenis surat niaga yang lainnya, yaitu tentang naskah surat pesanan. Kira-kira ada yang sudah mendengar istilah naskah surat pesanan? Belum. Nah, ini tapi ada yang mengacungkan tangan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan surat pesanan menurut Agni? Boleh? Surat pesanan merupakan surat yang digunakan untuk memesan barang atau jasa. Nah, apa yang disampaikan oleh teman kalian jawabannya sudah betul ya. Akan tetapi untuk lebih jelasnya mari kita simak kompetensi dasar pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang secara pengetahuan, yaitu menganalisis surat niaga, dan secara keterampilan adalah membuat surat niaga. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah secara pengetahuan. Yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian surat niaga. Kemudian yang kedua adalah dapat mengklasifikasi jenis-jenis surat niaga. Yang ketiga kemudian mengemukakan prosedur pembuatan surat niaga. Dan yang terakhir adalah menganalisis permasalahan pembuatan surat niaga. Adapun secara keterampilan, indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai adalah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan dalam pembuatan surat niaga dengan tepat sesuai standar. Kemudian yang kedua adalah membuat konsep surat niaga dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah. Dan yang terakhir, dapat membuat surat niaga dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah. Selanjutnya, aspek penilaian yang ingin dicapai dalam pertemuan hari ini adalah tentu saja dari segi sikap, yaitu bagaimana kalian berperilaku ketika proses pembelajaran berlangsung. Sikap ini ditandai dengan bertanggung jawab, disiplin, sopan, santun, dan juga penuh dengan keyakinan percaya diri. Itu yang akan dinilai. Kemudian ada juga pengetahuan, di mana untuk mengukur pengetahuan kalian itu nanti akan diberikan soal-soal berupa pilihan ganda ataupun soal-soal berupa esai yang sudah Ibu upload di LMS SMK MIP AS ya. Nanti silahkan dicek LMS-nya di gadgetnya masing-masing seperti itu. Dan yang terakhir adalah penilaian secara keterampilan, di mana nanti kalian akan membuat sebuah surat, khususnya surat pesanan sesuai dengan tema hari ini, seperti itu. Adapun nilai KKM yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah 80 ya. Artinya kalau misalnya nilai kalian kurang dari 80, otomatis nanti kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya karena nilainya di bawah KKM.
KKM. Kalau misalnya nilainya di atas 80, otomatis kalian aman dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kira-kira mau nggak di remedial di bawah KKM? Tidak ya. Otomatis kalau misalnya tidak mau remedial, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan tuntas, gitu ya. Kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini adalah berbasis project based learning, di mana nanti kalian akan diarahkan pada sebuah proyek, yaitu membuat naskah surat pesanan melalui pendekatan saintifik, di mana nanti kalian akan diberikan kesempatan untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan bahkan yang terakhir adalah dapat mengkomunikasikan hasil jawaban yang sudah kalian kerjakan, seperti itu. Sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, setelah siswa dan guru menyimak tayangan PowerPoint dan video naskah surat niaga, siswa mampu menganalisis jenis surat niaga dengan penuh rasa ingin tahu, tepat, santun, dan percaya diri. Kemudian tujuan yang kedua adalah setelah siswa dan guru mengamati tayangan PowerPoint dan naskah video surat niaga, maka siswa dapat membuat naskah surat niaga dengan tepat dan benar sesuai kaidah, santun, dan percaya diri. Paham semuanya? Paham ya. Karena pertemuan hari ini menggunakan model project based learning, maka langkah pertama dalam pertemuan kali ini adalah menentukan proyek secara mendasar. Dan kita tentukan bersama bahwa proyek hari ini adalah tentang naskah surat niaga, yaitu salah satunya adalah tentang surat pesanan. Nah, naskah surat niaga seperti yang kita ketahui bersama bahwa surat niaga merupakan surat-surat yang digunakan untuk perniagaan ataupun perdagangan. Nah, salah satu jenisnya adalah tentang surat pesanan, ya. Kira-kira apakah pembuatan surat pesanan itu penting? Penting tidak? Penting, Bu. Ya. Nah, ada yang ingin berpendapat mengapa surat pesanan itu penting? Siapa kira-kira? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu, agar bisa menyampaikan informasi terkait barang dan jasa. Jawaban yang tepat ya, agar bisa menyampaikan informasi terkait pesanan barang dan jasa yang hendak dipesan, seperti itu. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat slide berikutnya. Surat pesanan adalah surat yang isinya untuk memesan barang atau jasa dari pembeli kepada penjual, dan biasanya pesanan dilakukan setelah menerima surat penawaran beserta daftar harganya. Nah, sebelumnya kan kita sudah menerima tuh surat penawaran, maka akan ditindaklanjuti melalui surat pesanan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan ketika kalian nanti membuat surat pesanan, ya. Yang pertama adalah apakah harga yang ditawarkan sesuai atau tidak. Karena terkadang ada beberapa perusahaan yang ketika menjual sebuah barang ataupun menjual sebuah jasa itu terkadang kemahalan, ya, atau bahkan ada yang murah tapi ternyata kualitasnya tidak sesuai. Otomatis di sini kita harus bisa survei harga terlebih dahulu agar tidak terjadi kemahalan ataupun kemurahan yang tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan, seperti itu ya. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah keadaan keuangan, ya. Keadaan keuangan ini biasanya tentang internal perusahaan nih. Jadi jangan sampai ketika kita ingin membeli barang, keadaan keuangan itu ternyata sedang menipis, tapi karena ingin belanja jadi misalnya kredit lah atau hutang lah, nah itu tidak diperkenankan. Otomatis Ibu sarankan kembali ketika akan memesan sebuah barang atau jasa, upayakan keuangan dalam keadaan stabil ya, jangan sampai keuangannya sedang menipis seperti itu. Jangan sampai kita menimbulkan kerugian dengan hutang ataupun dengan hal-hal lain yang tidak diinginkan ya. Dan pertimbangan yang ketiga adalah apakah barang yang dipesan
sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini jangan sampai kita membeli barang itu hanya karena ego ya. Misal karena perusahaan lain itu barangnya sudah banyak, sementara perusahaan kita barangnya masih sedikit, otomatis kita ikut-ikutan membeli padahal tidak butuh barang tersebut, otomatis nanti kan terjadinya kehamburan uang ya, dalam artian uang tidak sesuai dipakai peruntukannya dengan barang yang memang betul-betul dibutuhkan seperti itu. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian perhatikan ketika kalian sebelum membuat surat pesanan. Paham ya? Nah, kalau paham, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat pesanan. Yang pertama adalah jumlah pesanan. Pastikan kalian mengetahui jumlah barang yang hendak kalian pesan ya. Jangan sampai jumlahnya itu tidak tepat, dalam artian kelebihankah atau bahkan kekurangankah. Nah, itu tidak diperkenankan. Otomatis kalian harus tahu dulu butuhnya berapa, maka nanti ketika memesan pun jumlahnya akan sesuai, tidak kelebihan ataupun tidak kekurangan seperti itu. Kemudian cara pembayaran. Nah, cara pembayaran itu apakah akan dilakukan dengan cash secara langsung ataukah bisa secara transfer antar bank? Dan pembayaran ini pun apakah pembayarannya bisa langsung secara lunas ataukah bisa hanya beberapa persen terlebih dahulu, sisanya bisa diangsur nanti dan lain sebagainya. Itu patut kalian bicarakan dengan pihak perusahaan yang akan kalian lakukan pemesanan tersebut ya. Kemudian ada juga nama, jenis, tipe, dan ciri-ciri lain dari barang tersebut. Jadi ketika kalian memesan sebuah barang itu, upayakan kalian tahu dulu nama barangnya apa, dari merek apa, atau bahkan tipenya ya kalau bisa memungkinkan. Misalnya seperti ini. Misalnya kalian membutuhkan barang laptop. Nah, kita tahu semuanya kalau barang laptop itu mereknya, jenisnya sangat banyak, betul tidak? Ya, ada dari mungkin Samsung, ada HP, ada kemudian Acer, Toshiba, Lenovo dan lain sebagainya. Silahkan kalian tentukan mau mengambil dari jenis yang mana, dengan tipe yang apa, sehingga nanti barang yang datang pun sesuai dengan kebutuhan yang ingin kalian pakai, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada cara pengiriman atau cara penyerahan. Nah, cara penyerahan ini maksudnya apakah ketika barang sudah ada, barang sudah ready, mereka mengirimkan kepada kita secara langsung ataukah kita yang harus menjemput barang tersebut di perusahaan penjual. Nah, itu perlu disepakati bersama ya, baiknya seperti apa. Dan selanjutnya ada waktu pengiriman barang. Ini berkaitan dengan kebutuhan barang tersebut akan digunakan kapan ya. Biasanya kalau misalnya kita sedang urgent terhadap barang tertentu, otomatis kita menginginkan barang tersebut harus cepat sampai ya. Nah, otomatis waktu pengirimannya kalian boleh estimasikan datangnya harus tanggal berapa atau waktunya beberapa hari kemudian, itu boleh kalian cantumkan karena memang kita sebagai pembeli berhak untuk bisa mengatasi waktu pengiriman tersebut ya. Itu hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum membuat surat pesanan. Kira-kira paham tidak penjelasannya? Paham ya? Baik, kalau paham, selanjutnya di sini ada contoh tentang surat pesanan ya. Bisa kita lihat bersama. Di sini kode suratnya adalah PT Adimas Surya Mall and Retail ya. Beralamat di Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta, telepon dan fax sekian, dan juga alamat email bla bla bla, seperti itu. Kebetulan dari contoh surat pesanan yang ada di depan ini kira-kira menggunakan bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk surat apa kira-kira? Block style ya. Kenapa block style? Karena ini tanggal dan juga hormat kami ada di sebelah kanan, sisanya di sebelah kiri.
Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan bersama ya. Di sini ada nomor, lampiran dan juga perihal di sebelah kiri. Ada juga alamat tujuan, yaitu ditujukan kepada Bapak Wijaya ya, pelangi elektronik di Jalan Prawironitama, Yogyakarta ya. Kemudian ada juga salam pembukanya dengan hormat, dan isinya bisa kalian baca atau lihat secara bersama, yaitu berdasarkan surat penawaran yang kami terima sebelumnya, kami bermaksud untuk memesan beberapa barang elektronik. Adapun barang elektronik yang akan kami pesan adalah sebagai berikut, seperti itu. Nah, ini barang-barangnya itu dirincikan kan, dibuat tabel ya. Ada nomor, nama barang, merek, kemudian jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, sehingga ketika ditotal tahu jumlahnya berapa. Paham ya? Dan di akhir ada harapan bahwa barang tersebut harus diterima paling lambat 3 minggu setelah pemesanan ya, dan nanti bisa ditindaklanjuti mengenai pembayaran. Paham untuk contohnya? Paham ya? Nah, untuk memperjelas pemahaman materi selain daripada PowerPoint, Ibu sudah menyiapkan berupa tayangan video. Mari kita simak bersama mengenai surat pesanan di tayangan video berikut ini. Nah, setelah kalian tadi menyimak tayangan PowerPoint maupun video, kira-kira menarik tidak? Menarik! Kalau misalnya menarik, Ibu pengen minta pendapatnya tentang video tersebut. Silakan, ada yang berpendapat? Saya. Ya. Silakan, Rita. Pembuatan surat pesanan haruslah membuat bagian-bagian penting seperti jenis barang yang akan kita pesan dan jumlahnya berapa. Pendapat yang luar biasa. Silakan berikan aplaus untuk teman kita yang sudah Nah, selanjutnya kira-kira dari pemaparan PowerPoint ataupun video pembelajaran tersebut, adakah yang ingin bertanya kira-kira? Ya Bu, Ya, silakan Andika. 3. bagaimana cara pembayaran atas barang atau jasa yang kita pesan Bu? Pertanyaan yang luar biasa, dan jawabannya adalah ketika kita memesan sebuah barang ataupun jasa, maka pembayaran bisa dilakukan secara cash ataupun secara transfer antar bank, tergantung kesepakatan antara pihak penjual ataupun pembeli. Paham kira-kira jawabannya? Paham. Baik, kalau misalnya paham, selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu merancang penyelesaian proyek. Dalam perancangan penyelesaian proyek ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok 1 ada Elsa, Delia, dan juga Reja. Kelompok 2 ada Dita, Andika, dan juga Ani. Dan terakhir ada kelompok Kurnia, Marcella, dan juga Resti. Ya, semuanya sudah berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau misalnya sudah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu persiapan apa saja yang harus kita lakukan dalam perancangan penyelesaian proyek kali ini. Yang pertama, alat dan bahan adalah pastikan semua kelompok ada komputer ataupun laptop disertai dengan jaringan internet. Apakah sudah tersedia? Sudah. Baik, kalau sudah tersedia, sehingga hasil yang diharapkan dalam proyek kali ini adalah surat pesanan yang benar dan tepat sesuai dengan ketentuan yang telah diarahkan. Dan proses penilaian dalam proyek kali ini tentunya dinilai selama proses kerja dan juga hasil kerja. Adapun uraian daripada soal keterampilan proyek yang akan kita kerjakan adalah Anda seorang pegawai administrasi yang bekerja pada PT Wijaya Kusuma, Jalan Asia Afrika, nomor 150 Bandung, dengan telepon dan faksimil sekian, laman dan juga email sekian. Dan perusahaan Anda bergerak di bidang furniture, dan pimpinan kalian bernama Abimanyu SEMM yang menjabat sebagai manajer perbekalan.
ini Anda mendapat tugas untuk membuat surat pesanan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan bentuk surat lurus atau nama lainnya yaitu blok style ya. Dengan alamat tujuan ditujukan kepada Bapak Andrea Hirata MM, Manajer Pemasaran PT Pesona Gria yang beralamat di Jalan Kuningan nomor 125 Jakarta Pusat. Dan nomor surat yang akan kalian kerjakan itu dapat disesuaikan dengan masing-masing. Dan jenis barang yang dipesan yaitu mesin-mesin kantor berdasarkan cara kerja komponen mesin secara elektronik dan berjumlah 3. Adapun untuk jenis, tipe, dan harga dapat disesuaikan dengan masing-masing asalkan secara realistis dan rasional. Dan untuk mencari harga ini bisa kalian nanti sambil browsing harga terupdate daripada mesin kantor tersebut. Paham ya? Paham. Baik, kalau paham, selanjutnya kita akan menyusun jadwal. Dalam penyusunan jadwal ini kira-kira butuh berapa menit penyelesaiannya? Kelompok 1 butuh berapa menit? 15 menit. Kelompok 2? 20. Kelompok 3? 10 menit. Baik, semuanya jawabannya sangat beragam ya. Tapi di sini Ibu mencoba untuk menengahi jawaban ataupun kesepakatan waktu yang akan kita kerjakan yaitu hanya 20 menit ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan rekannya masing-masing tentang penyelesaian proyek ini selama waktu 20 menit. Yuk. Ibu akan melihat ya proses diskusi kalian dalam mengerjakan proyek hari ini. Ini kelompok 1 ya. Kira-kira referensi pengerjaan proyeknya dari mana? Dari buku dulu aja. Kalau misalkan mau menambah referensi lain, boleh nanti dari modul yang sudah Ibu share di LMS ya. Ya. Silakan berdiskusi, saling bertukar pikiran, baiknya seperti apa. Ya. Kemudian kelompok 2, kira-kira mengambil referensi dari mana kelompok 2? Dari buku dan dari modul ya. Kalau dari modulnya, modul Ibu yang sudah share di LMS ya. Ya. Coba boleh dilihat sudah sampai mana prosesnya? Ya. Iya, Dita ini di mana? Di ini. Surat ketika bersangka berdasarkan surat penawaran yang kami Ini nggak usah ada suara ya. Selanjutnya coba kelompok 3. Kira-kira mengambil sumbernya dari mana kelompok 3? Dari buku. Bukunya sudah ada ya. Nah, referensi lain selain dari buku dari mana kira-kira? Dari internet ya, dari internet ataupun dari modul yang sudah Ibu sediakan ya di LMS ya. Silakan didiskusikan baiknya seperti apa. Sudah sampai mana kelompok 1 kira-kira? Sudah sampai isi belum? Iya, sudah isi ya. Kalau Surat pesanan lebih dari 1 lumayan apa? Nah, teman kalian ada yang bertanya, bagaimana jika surat pesanan yang dibuat itu melebihi dari 1 lembar? Ya, jawabannya adalah diupayakan 1 lembar dulu. Bisa kalian atur di page layout seperti itu. Akan tetapi, jika memang isinya, terutama pada bagian jumlah pesanan yang kalian pesan itu banyak jenisnya, maka bisa dibuat lampirannya seperti itu ya. Itu solusi dari pertanyaan teman kalian. Paham kira-kira? Paham. Kelompok 2 sudah sampai mana kira-kira? Sudah sampai bagian isi? Bagi isi Oh ya. Isinya kira-kira sudah jelas ya. Barangnya hanya cukup 3
3 saja, akan tetapi berdasarkan cara kerja secara elektronik nih, seperti itu. Silakan dipilah kira-kira mesin apa sih yang bekerja secara elektronik ya. Jangan sampai tertukar dengan manual ya. Seperti itu. Kelompok 3 kira-kira sudah sampai mana ini? Sudah sampai isi. Ya, silakan penutupnya juga jangan lupa ya nantinya saya tambahkan. Dan jangan lupa nanti dicantumkan juga cara pembayaran yang ingin kalian sampaikan, apakah secara cash on delivery ataupun secara transfer, silakan diatur secara masing-masing ya. Sudah selesai? Bagaimana sudah selesai kira-kira? Sudah selesai kelompok 1? Sudah, hampir selesai. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk pengerjaan proyek kali ini ya. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Sudah. Baik, kalau sudah, silakan tugas tersebut dikirim ke LMS bagian LKPD tugas keterampilan. Nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok ke depan ya. Ibu akan mencoba download terlebih dahulu hasil pekerjaan kalian. Kelompok 1 boleh presentasi terlebih dahulu hasil daripada presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan surat yang kami buat. Di sini ada kod surat, yaitu PT Wijaya Kusuma, Jalan Anasi Afrika, nomor telepon dan fax sekian, laman sekian, email sekian. Di sini ada tanggal dan di sini ada subjek surat. Ini tujuannya kepada yang terhormat Bapak Anjaya Hirata, MM, Manajer Pemasaran PT Pesona Gria. Setelah tujuan surat, kemudian ini ada isi dari surat pesanan tersebut dan menyebutkan apa saja yang ingin dipesan oleh yang membuat surat. Sini ada hormat kami PT Wijaya Kusuma Abimanyu SE MM. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya kita sudah melakukan presentasi ya. Nah, maka selanjutnya kita akan mencoba bersama-sama mengevaluasi pengalaman dari proyek yang sudah kita lakukan tersebut. Nah, kira-kira untuk pembuatan surat pesanan itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu haruslah memuat hal-hal yang bersifat penting ataupun hal-hal yang bersifat inti ya, seperti banyaknya barang yang ingin dipesan, jenis barang yang ingin dipesan, ataupun cara pembayaran yang hendak dilakukan, apakah akan dilakukan secara transfer ataupun secara cash ketika barang tersebut datang. Dan tentunya kita sebagai pembeli pun berhak untuk menentukan datangnya barang itu kira-kira kapan, karena ini akan berkaitan dengan kebutuhan akan barang tersebut. Paham ya? Paham. Jadi kalau paham, selanjutnya di LMS juga Ibu sediakan soal yang harus kalian kerjakan ya. Di situ ada soal pengetahuan berupa pilihan ganda dan juga soal pengetahuan berupa esai. Silakan diisi dalam waktu 20 menit. Cukup waktunya? Cukup. Silakan diisi.
Muhammadiyah LMS SMK MPP Arts. Bisa dilihat bersama pada media kali ini adalah sebagai berikut. Pada mata pelajaran korespondensi telah berlangsung beberapa kompetensi dasar yang telah dilaksanakan, mulai dari tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia, naskah surat pribadi, naskah surat dinas, maupun naskah surat niaga, di mana masing-masing materi tersebut telah dinilai yang bisa kita lihat pada grades. Kemudian, setelah itu, klik export. Dan di sini ada beberapa pilihan item yang ingin kita download terkait nilai-nilai yang sudah kita laksanakan. Setelah nilai tersebut terdownload, maka akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana presiden di sini adalah nama-nama siswa yang ada pada kelas 10 OTKP pada mata pelajaran korespondensi. Bagaimana, sudah selesai tugas pengetahuannya? Sudah. Hasilnya memuaskan? Baik, nanti Ibu akan mengecek untuk proses penilaian lebih lanjut ya. Karena proses penilaian sudah selesai, maka selanjutnya Ibu akan bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oh, Ibu cari. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, kalau menyenangkan, sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira ada yang mau memberikan pendapatnya, apa yang didapat tentang pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Elsa. Pembelajaran hari ini sangat luar biasa, terutama pada saat pembuatan surat pesanan, karena dapat menjadi bekal ketika kita PKL kelas 12 atau sebagai bekal ketika kita memasuki dunia kerja. Berikan aplaus untuk teman kalian yang sudah memberikan pendapatnya. Ya, pendapat yang sangat luar biasa, betul sekali. Setelah kita mempelajari surat pesanan pada hari ini, harapannya bisa menjadi bekal ketika nanti kalian PKL di kelas 12 ataupun ketika nanti kalian memasuki dunia kerja seperti itu. Dan Ibu informasikan kembali untuk siswa yang belum aktif, diharapkan bisa mengikuti pembelajaran lebih aktif lagi di pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penilaian akhir semester. Otomatis semuanya harus belajar lebih rajin lagi agar mendapatkan nilai hasil semester yang maksimal. Paham ya? Baik. Kalau paham, silakan kita pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan kepada Kak Erwin untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.